dengan kita, kemudian kita lihat. Nah, ini tampilan terakhir ya. Kita udah kemarin udah bisa nampilin ini, perlu ditanggapi ini. Yang ini enggak apa-apa nih, biarkan dulu, enggak apa-apa. Kalau mau dihapus juga boleh. Nah, kalau sudah, kita ke akun petugas ini, kemudian ini kan. Nah, karena di akun ini kan kita ada di admin nih. Nah, admin itu dia bisa nambahkan petugasnya. Jadi sekarang kita akan buat button nih di atas ini. Buttonnya itu nanti kita arahkan ke tambah. Jadi kita bisa nambah akun ya, baik itu nanti admin ataupun petugas. Nah, kita kembali ke sini, kemudian apa ini nama filenya? Aku petugas. Nah, berarti di sini ya. Aku petugas nih di sini, kemudian di atas tabel ini kita coba buat tombol, kita arahkan, nanti kita arahkan. Sekarang kelas dulu, kelasnya apa? BTN primary itu boleh, kemudian tambah akun. Oke, ini ya, tambah save. Oke, sekarang kita, nah ini ya, nah ini kita kasih my main 3 save. Nah gitu ya, sebentar tak ada. Oke, tuh sekarang di save, kita lihat udah ya. Nah sekarang ini kita akan arahkan nih, tadi BTN ini kita akan buat folder satu lagi nih di sini, namanya new folder, kemudian action gitu ya. Nah di sini kita buat file dulu di sini, new file, namanya tambah underscore akun.php. Nah sekarang yang di sini, yang di akun tugas ini, silahkan tulis action slash tambah php save. Nah oke ya. Nah sekarang kalau kita lihat, klik tambah nih, nah udah diarahkan ke sini ya. Oke, kemudian kita akan buat nih di sini apa, mana sih, oh ini ya, ini kita buat gimana, kayak form ya. Kita buka dokumentasi Bootstrap. Nah kita introduction, kemudian kita copy aja yang ini, include Bootstrap, CSS dan JS. Nice, kemudian kita paste, kita save, kita ini yang demo ini kita ganti jadi apa, tambah akun. Nah, yang ini kita hapus, save, kemudian sekarang kita lihat ya, udah ya. Setelah itu kita copy formnya aja nih di sini, form control, form layout boleh, terserah. Sekarang kita pakai yang mana ya, form control aja coba, tapi kok udah ada, berarti kita pakai yang overview aja lah. Ini di sini kita copy, kemudian kita kasih jeda, kita paste nih, save. Nah kalau ini langsung kita lihat pasti acak-acakan ya. Nah ya kan. Nah sebelum kita save, ini kita X dulu, kita buat dot container
dot row dot call-nya ini kita kasih min 6, save, baru ini kita paste nih. Kemudian ini kita rapikan. Ini udah save, baru kita lihat. Nah, oke ya. Berarti yang atasnya form ini kita kasih H1, jangan H1, H3. Kemudian kita kasih tambah akun, save. Kalau biar dia lebih bagus, kita kasih kelas, kemudian margin Y min 4, save. Kita lihat. Nah, gitu ya. Kemudian di bawah ini kita tambahkan untuk kembali ke halaman petugas A. Kemudian A-nya ini setelah itu kita arahkan ke keluar, kemudian kita arahkan ke mana? Aku petugas. Sini. Berarti kita kembali boleh, back boleh. Kemudian jangan lupa kasih kelas. Kelasnya btn. Kayak btn kita pakainya primary. Save. Ini. Nah, kalau ini nanti klik baliknya ke sini. Nah, kalau kita jangan primary ya, sama kayak info aja. Save. Nah, sekarang kita akan hilangkan yang ini. Kemudian kita akan hilangkan checklist ini. Save. Kemudian yang email ini kita akan ganti jadi teks. Kemudian ini juga teks. Nah, sekarang kita lihat nih akun petugas, kita buka php my salah ya, localhost nggak bisa, localhost / php my admin nih. Loh, kok nggak bisa, kenapa? Oh, ini appm. Ada berapa nih di akun petugas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Jadi kita harus punya 6 ya. Boleh. 6. Dari sini sampai sini kita copy. Paste. 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 Nah, sekarang kita ganti dulu yang ini. Yang ini jadi ID ini ID petugas. Kemudian yang password ini kita ganti nama lengkap. Kemudian baru username. Punya besar ya karena ini ditampilkan. Kemudian password. Ini juga ganti password ya biar dia tidak kelihatan. Kemudian yang ini tetap teks, yang ini ganti kemudian kita satu lagi, kita butuh namanya level ya. Copy. Nah, tapi kita akan buat input ini jadi beda ya. Bedanya buat apa? Nah, nanti ini kita ganti level dulu. Kita akan buat select. Di sini
name-nya level, kemudian udah ya, ID-nya tidak usah diisi, tak apa dulu, kemudian option. Nah, ini kita buang dulu karena enggak, kita pakainya ini. Nah, kemudian ini biasanya pilih level. Setelah itu kita buat option lagi, value-nya admin, sini admin ya. Tuh, yang sini ganti petugas, yang ini juga diganti petugas. Nah, perhatikan yang ini kenapa A-nya kecil, karena ini akan disesuaikan dengan ini kecil nih. Nah, level yang admin ini hanya untuk yang kita tampilkan. Kemudian submit ini kita ganti buat akun, save. Oke ya, sekarang kita lihat. Nah, ini. Nah, Pak tadi kan panjang kok sekarang bisa cuma segini kan gitu. Nah, itu tadi karena kita menambahkan call-nya min 6 nih. Kalau kita hilangkan ini, kemudian kita, nah, kan jadi panjang kan. Nah, jadi pasti toh di kurang bagus, jadi min 5 atau min 6 boleh lah. Itu. Nah, oke, kemudian yang sini kelasnya info ini akan tak kasih my mb aja min 4. Save. Info text word. Nah, gitu ya. Klik kembali ke sini, ini tambah akun. Oke. Nih kita bisa pilih nih. Coba sekarang kita labelnya form label. Apa kalau ini kita ganti, coba ya, input city gitu. Save. Kemudian kita ubah apa lagi ya, yang sini kita tambahi kelas form control. Nah, jadi ini gini ya, enggak kayak tadi, jadi ada perubahannya. Itu ya, mungkin itu dulu yang di sini. Kita kembali. Nah, sekarang kan yang harus kita buat itu gimana sih agar file ini bisa terkirim ke database ini. Nah, itu kita akan arahkan nih yang di sini nih, di form, kemudian kita kasih action, kemudian metodenya post ya, kemudian ini kita kasih, karena ini di dalam action ya sudah ya. Nah, di dalam action ini kita buat lagi, namanya kita new file, simpan petugas.php. Oh, ini kurang S ya. Copy. Nah, sekarang yang di sini kita buat actionnya, kita paste nih, simpan petugas nih. Nah, ini biar agak kelihatan. Nah, sudah. Sekarang yang akan kita buat nih di sini simpan, kemudian baru kita buat deklarasi dan lain sebagainya. Pertama request dulu.
apa sih yang di request kan ya. Nah, jelas yang koneksi koneksi.php ya. Kemudian kita buat $id pengaduan. Nah, sama dengan $_post ini ID tambah kutip ya, ID pengaduan. Nah, ya coba kita butuh berapa? 1 2 3 4. Coba ini dulu ya. Nah, kalau ada yang tanya, Kak, itu kenapa kok bisa langsung turun-turun gitu. Nah, ini kita tinggal kita klik, kita blok ya. Kemudian shift alt kemudian panah turun. Nah, udah selesai itu. Gitu ya. Kemudian setelah ID ini kita butuh namanya tanggapan. Loh, sebentar. Oh, salah. Ini kan bukan tanggapan ya? Oh iya. Wait. Ini kan, oh iya, maaf, lupa. Tapi ini enggak apa-apa, yang ini kita ganti aja nama. Karena ada ya nama tuh. Ini ya nama. Kok enggak memperhatikan ya yang betul. Ini nama _petugas. Nah, yang belakang ini harus sama dengan yang di database ini. Kemudian yang ini user, karena ini akan kita isi username. Kemudian bawahnya ini adalah pass. Yang sebelah sini kita ganti password. Kemudian yang ini, yang di sini kita isi sesuai database. Kita butuh satu lagi. Nah, satu lagi adalah level. Yang sini kita ganti level. Save. Nah, cuma itu kesalahannya ya. Jadi maaf, tak kira itu tadi udah tanggapan ya, jadi belum gagal fokus. Oke, kita lanjut aja. SQL sama dengan MySQLi query $koneksinya kita panggil, baru kita buat insert into ya. Into apa? Petugas. Kenapa kok petugas ya? Karena kita mau masukkan ke petugas. Ini kan ada di tabel petugas ya. Kemudian kita buat gini, nama _petugas, kemudian ada username, kemudian ada password, kemudian ada tab, kemudian ada level. Oke, kemudian kita pindah ke sini. Sudah ada level, kemudian kita $, belakang ini koma, kemudian ini kita copy dulu, copy ya, kemudian kita ke sini, kita isi nama
Yang sini kita akan user, kemudian password, pas aja ya, kemudian kemudian level. Nah, kok beda? Nah, yang ini itu, yang petugas ini kita sesuaikan dengan nama yang ada di database. Kalau yang ini itu kita sesuaikan dengan yang depan. Nah, yang ini kita sesuaikan dengan yang nama yang ini, yang sesuai database gitu ya. Itu kemudian kita ngapain lagi? Kita if kondisinya adalah $SQL, kita buat begini kayak biasanya ya. Kalau pengen ngopi dari yang sebelumnya ya silahkan ngopi, enggak apa-apa. Nah, scriptnya kita pakai tipenya teks atau Java. Data berhasil disimpan. Nah, kemudian kita tutup, kemudian dokumen ya benar ya, dokumen dot location dot sama dengan tab, baru kita kembalikan ke titik slash aku underscore petugas. Seharusnya ini bukan aku ya, kurang n ya, akun, tapi yuk gimana lagi, udah daripada kita ganti salah-salah ya malah ya, ini aja php. Oke, save. Kalau pengen dikasih else ya sini dikasih else, itu aja, save. Oke, coba ya kita jalankan, ada yang salah enggak? Kembali, tetap ini sepertinya masih ada yang salah karena kita ditambah akun ini belum memasukkan ini. Nah, name ID underscore petugas, kemudian yang sini name, nama petugas. Nah, kurang ini kita name, username, name, password, name, tel. Name level sudah ya, save. Nah, sekarang kita coba di sini. Nah, yang ID petugas ini kan udah auto increment nih, nggak perlu kita tulis di sini. Jadi kita kasih aja di sini di ID petugas ini read only gitu. Save, coba jalan tadi. Kan nggak bisa ditulis ya. Kemudian kita kasih placeholder aja biar dia nggak kebingungan. Akan terisi otomatis. Save. Nah, gitu. Jadi diklik-klik enggak apa-apa. Kemudian sekarang kita namanya coba kita buat Andi, username Andi gitu ya. Yang ini teleponnya sembarang, levelnya adalah admin. Kemudian kita
buat akun, berhasil disimpan. Oke. Nah, Andi nih berhasil nih ya. Oke lah, gitu. Sekarang ini sebagai admin, nanti kalau udah petugas berarti petugas. Harusnya di sini juga datanya tambah. Nah, udah tambah ya. Apa ini? Terputus harap periksa koneksi jaringan. Oke. Apa ada? Enggak ya. Aman ya. Oke, itu. Tinggal kalau ingin nambahkan petugas, berarti yang di bagian sini kliknya petugas, gitu aja. Oke, itu sudah. Sekarang kita akan nyalakan nih tanda edit nih. Nah, edit ini akan kita buat juga sekalian ya. Ini udah 26 menit ternyata. Ya, kita lanjutkan ke video berikutnya saja. Sampai jumpa.